Oke, selamat siang Bapak Ibu CGP hebat. Selamat Selamat siang, siang, Bapak. Bapak. Oke, bagaimana Selamat siang, kabarnya Bapak Ibu? Ini teman-teman. kembali lagi Luar kita biasa. di sesi ruang kolaborasi yang kedua. Bagaimana? Apakah sudah semua hadir dalam sesi ruang kolaborasi kali ini? Ada Bu Nisa, Pak Ikot, Bu Emi, Pak Okta, Pak Alif. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Bapak Ibu sudah tepat waktu dalam mengikuti sesi ini. Jadi puji syukur ya Bapak Ibu, puji syukur saya panjatkan karena bisa kembali mempersamai Bapak Ibu CGP hebat di dalam ruang kolaborasi. Dalam kesempatan kali ini saya tidak lupa memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, agar acara di ruang kolaborasi ini lancar, silakan Bapak Ibu siapa yang ingin memimpin doa. Jadi kita mulai dengan doa Bapak Ibu. Oke Pak Ikot, silakan Pak Ikot. Oke, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita buka dengan doa ya Bapak Ibu. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan teman-teman muslim. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Ikot, luar biasa sudah jadi pemimpin ya, kali ini pemimpin doa. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan saja, mohon izin untuk share screen. Ya, apakah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah terlihat jelas Pak? Sudah, Bapak. Bapak Ibu semua, kita berada di ruang kolaborasi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Di sesi 2 presentasi, jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah luar biasa sekali ya dalam mengerjakan di ruang sesi 1 di ruang kolaborasi. Kali ini kita masuk ke sesi 2. Nah, identitas modul Bapak Ibu, ini paket modul 1, modul 1.2. Ini sesi pembelajaran ruang kolaborasi, jumlah jam pelajarannya 6 JP. Nah, fasilitatornya adalah saya Pak Gede Sumbukayasa yang sebelumnya sudah kenal ya. Kompetensi lulusan yang dituju Bapak Ibu bisa dilihat ya, sudah jelas sekali. Dan capaian umum modul menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid. Nah, capaian khusus modul tentu saja Bapak Ibu sudah menyelami sebelumnya ya di LMS. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Apakah sudah jelas Bapak Ibu terkait identitas modulnya? Jelas Pak? Sudah, Bapak. Sudah Baik. jelas. Berikutnya kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu akan mengikuti sesi di dalam agendanya yaitu ada 5 ya. Pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul, yang ketiga aktivitas sesi 2, yang keempat adalah review aktivitas pembelajaran 2, yang kelima adalah penutup. 17. Oke, kita masuk ke sesi pembukaan. Jadi tadi sudah berlangsung, kita akan mulai dengan ice breaking Bapak Ibu. Nah, tentu ya kita akan pegangan dulu Bapak Ibu semua agar kita bisa terfokus kembali di dalam sesi ruang kolaborasi. Karena kita akan melewati sesi yang penting sekali yaitu presentasi hasil dibuka mikrofonnya ya Bapak Ibu. Oh, atau Pak Oktan mungkin bisa memimpin ice breaking. Maaf Pak, tadi suara Bapak hilang gitu, makanya saya angkat tangan. Oh, sekarang gimana sudah masuk oh, Pak? Sudah Sudah Bapak. jelas. Kalau Sudah. ada apa silakan ya, sudah jelas. Oke, baik saya akan lanjutkan. Bapak Ibu saya akan ajak Bapak Ibu belajar bertepuk tangan ya. Saya kasih contoh. Tepuk 1 berarti oke jelas, tapi dengan kata-kata yaitu yes. Bisa kita ulang, Pak. Tepuk 1. Yes. Oke, luar biasa semangat dan kompak. Tepuk 2 yaitu oke ya. Oke, jelas Bapak Ibu? Oke, kita akan mulai ya. Tepuk 2. Oke. Kompak sekali Bapak Ibu, luar biasa semangatnya. Nah, tepuk yang ketiga ya. Tepuk yang ketiga ini mudah-mudahan kita semua mengayomi ini ya. Kata-katanya adalah semangat. Semangat. Itu menjadi interpretasi dari Bapak Ibu semua dalam sesi ruang kolaborasi kali ini. Kita coba ya. Tepuk 3.
Semangat. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu menghubungkan kira-kira seorang guru dalam mengajar di kelasnya itu kadang-kadang menyisipkan ice breaking. Kira-kira ada yang Bapak Ibu mencari keterhubungannya terkait nilai dan peran Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Oke, Pak Gede Okta, silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya mengambil dari kata semangat tadi Pak Yudi, bahwa kita sebagai guru itu memiliki nilai-nilai dan juga peran dalam pendidikan. Nah, tetapi dalam menjalankannya itu kita harus penuh semangat, tidak boleh loyo. Jadi dalam menjalankan nilai kita semangat, senantiasa kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti itu Pak Yudi. Wah, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Jadi pesan apa yang dibawa pada ice breaking ini sudah disampaikan oleh Pak Okta dengan luar biasa. Atau yang lain ada berpendapat atau cukup? Cukup. Cukup Pak Yudi. Masih mute Pak. Masih mute Pak Yudi. Oh iya, maaf Bapak Ibu. Jadi luar biasa, pesannya sudah tersampaikan ice breaking ini oleh Pak Okta. Luar biasa. Untuk kali ini saya akan lanjutkan Bapak Ibu karena terkait durasi ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan izin share screen dulu. Oke, ini sesi yang sudah kita lalui. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Nah, ini kata-katanya secara kolaboratif. Nah, skenario pembelajarannya Bapak Ibu, kita mulai dari pembukaan, yaitu ada penyambutan dan ice breaking yang sudah kita lalui. Penjelasan tujuan juga sudah, pembuatan kesepakatan belajar lagi sebentar, ini durasinya ada 15 menit Bapak Ibu. Yang kedua, presentasi kelompok. Nah, instruksi presentasi, sesi presentasi dan tanggapan. Instruksinya selama 10 menit, sesi presentasinya adalah 60 menit Bapak Ibu, nanti 3 kelompok kita akan sesuaikan lagi ya, sesuai kesepakatannya. Bagi 3 nanti, satu kelompok itu 20 menit, 20 menit, 20 menit. Nah, yang ketiga refleksi, membuat refleksi, mengapresiasi peran satu rekan sekelompoknya, ini 45 menit ya. Dan yang terakhir penutup. Nah, penutup ini ada foto bersama. Tentu saja nanti akan ada sesi refleksi juga ya, terkait keseluruhan dari proses ruang kolaborasi ini. Nah, ini Bapak Ibu, terlihat jelas ya kesepakatan belajar yang sebelumnya sudah Bapak Ibu sepakati. Barangkali nih, kemarin itu masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau sesuatu yang nggak efektif yang perlu ditambahkan, sehingga proses ruang kolaborasi kali ini menjadi lebih lancar tanpa terkendali. Bapak Ibu bisa ya bercurah pendapat, saya akan bagikan lewat link Jamboard ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Linknya sudah saya sematkan. Bapak Ibu bisa jika ada kesepakatan belajarnya perlu ditambahkan, silakan. Beberapa sudah ada yang masuk, lagi menulis ya. Oke, on time, ini luar biasa sekali. Nah, ini, peserta on cam, nah, ini jelas ya. Jadi dengan on cam berarti Bapak Ibu bisa tahu dengan ekspresinya ya, jadi lebih pesan yang dibawakan pada saat presentasi lebih maksimal. Full time ya, ini jelas. Ada lagi Bapak Ibu?
memberi masukan yang membangun. Oke, luar biasa. Kita masuk ke sesi presentasi ya. Jadi tentu umpan balik yang membangun sangat diperlukan terhadap Bapak Ibu semua. Oke, ini ada 4 poin yang bisa kita tambahkan lagi Bapak Ibu di kesepakatan belajar. Adakah lagi atau cukup kesepakatan belajar ini menjadi 10 Bapak Ibu? Full time, on time, memberi tanggapan yang membangun ya. Sama yang lagi satu apa Bapak Ibu? Peserta on cam. Bagaimana Bapak Ibu, cukup untuk kesepakatan belajarnya? Cukup, Bapak. Cukup. Kita langsung masuk ke aktivitas sesi 2 Bapak Ibu, ini aktivitas intinya ya. Nah Bapak Ibu kemarin sudah masuk sesi pengerjaan, sekarang presentasi. Jadi aturannya adalah yang pertama, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi karya berupa poster, PowerPoint, video tentang rancangan. Satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Jadi ini kata kunci, satu kegiatan ini akan mengkolaborasikan kekuatan dalam kelompoknya. Kedua, kelompok lainnya memberi umpan balik konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Ini luar biasa sekali sudah masuk ya di kesepakatan belajar. Yang ketiga, setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Yang keempat, hasil revisi karya kelompok diunggah ke LMS. Jadi barang tentu Bapak Ibu nanti banyak masukan yang kita dapat secara bersama ya, itu menjadi bahan refleksi. Nah ini terkait dengan aturannya Bapak Ibu, apakah bisa sesi presentasi bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa Pak Yudi. Kalau bisa perlu diingatkan ya, jadi masing-masing kelompok itu 20 menit, silakan diatur moderatornya siapa yang mempresentasikan, lanjut ke sesi pertanyaan. Jadi setelah itu kita limpahkan ke kelompok lain, sehingga nanti kalau sudah 3 kelompok, nanti kita akan cari, kita bersama-sama akan memberi penguatan terakhir ya. Jadi bagaimana kesimpulan dari hasil presentasinya itu bisa dipaparkan. Sudah tentu kesimpulan bersama Bapak Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan terkait jalannya presentasi yang lagi sebentar dilaksanakan? Jelas Pak. Jelas. Sudah jelas Bapak. Oke, kalau sudah jelas silakan saya kembalikan ke kelompok 1 lebih dahulu ya. Silakan kelompoknya Bu Nisa. Oke. Silakan Bu Nisa, waktu saya persilakan. Apakah tayangan saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mulai, saya dari kelompok 1 dengan anggotanya saya dan Bu Loh Eni. Berdasarkan hasil diskusi kemarin, satu kegiatan yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai guru penggerak yang dikolaborasikan itu adalah pembuatan modul P5, di mana pembuatan modul P5 ini ada nilai kolaborasi, mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Seperti yang sudah terlihat pada foto-foto di sini, mandirinya mengikuti pelatihan, kemudian kolaboratifnya merancang apa-apa saja yang ada pada modul, kemudian inovatifnya juga apa yang harus dikerjakan murid di sana sehingga nantinya sebenar-benar sesuai dengan minat dan bakat murid. Dan yang terakhir adalah melakukan proses reflektif dari kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait perancangan ataupun pembuatan modul P5. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan ataupun tanggapan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok kami, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Okta. Pak Okta masih mute. Bapak Okta masih mute Pak Okta. Oh, mohon maaf ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili kelompok 2.
sangat mengapresiasi apa yang Ibu sampaikan ya. Ketika pembuatan produk P5 ya, modul P5 itu memang banyak sekali nilai-nilai yang terbangun di sana, seperti misalnya kolaboratif, kemudian kreatif, juga yang pastinya berpihak kepada murid. Mungkin nanti suatu hari saya bisa belajar ke Bu Nisa, atau mungkin bisa kita sharing filenya Bu Nisa seperti itu terkait dengan modul P5. Terima kasih Bu Nisa, luar biasa sekali. Ya, terima kasih sama-sama Bapak Okta. Boleh kita berbagi Bapak ya, nanti kita sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi? Ya, jika sudah tidak ada, saya oke, Pak Alit, silakan Pak Alit. Baik, terima kasih Bu Nisa. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang ditampilkan oleh kelompok 1. Saya dari kelompok 3, izin bertanya Ibu, kalau menurut Ibu untuk proyek pelajar Pancasila, nilai-nilai atau peran guru penggerak apa saja yang bisa dimunculkan Ibu dalam proyek pelajar Pancasila? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya dari kelompok, ini Bu Emi, silakan Bu Emi. Mohon maaf tadi belum memperkenalkan Bu Emi. Silakan Bu Emi, untuk permasalahan bisa dibantu oleh untuk pertanyaan ini bisa dibantu oleh Bu Emi. Silakan Bu Emi. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi izin menanggapi pertanyaan dari Pak Alit ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, produk yang kami buat itu adalah modul P5. Nah, dalam pembuatan modul ini sebenarnya hampir semua nilai guru penggerak bisa masuk. Ada mandiri, inovatif, dan lain sebagainya gitu Bapak. Cuma nanti kami minta izin untuk menebalkan kembali beraktivitasnya agar teman-teman dalam membacanya mudah. Terima kasih Pak Alit, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih kelompok 1. Baik, itu tadi tanggapan dari rekan kelompok saya mengenai pertanyaan dari Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, untuk selanjutnya saya persilakan ke kelompok 2 seperti tadi arahan Pak Yudi untuk langsung melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih pada kelompok 1 dan juga Bapak Fasilitator yaitu Pak Yudi yang sudah memberikan waktu kepada kami. Izin kami mempresentasikan dari kelompok 2. Izin saya screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat jelas di sana Bapak Ibu? Sudah Pak Iko. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan di mana kami terdiri dari saya sendiri dan juga Pak Ketut ya. Nah, di sini tugas diskusi kami yaitu terkait dengan menentukan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kegiatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Nah, di sini kami ada 4 yang kami buat di sana. Yang pertama adalah kekuatan nilai pada murid, yang kedua kekuatan nilai inovatif, yang ketiga kekuatan nilai kelompok, dan yang keempat adalah kekuatan nilai disiplin. Nah, di sini kami profi yaitu yang nomor 3 ya, kekuatan nilai kelompok. Nah, sama seperti kelompok kelompok itu adalah kami harus namanya itu saling memberikan masukan ya dan inovasi-inovasi bagaimana supaya terbentuk hasil daripada diskusi kami ini. Demikian juga nanti kita adalah ketika kita sudah berada di lingkungan instansi sekolah kita masing-masing, tentunya bukan hanya kita yang berperan di sana, kita harus mengajak yaitu adalah rekan guru ya, semua ekosistem sekolah kalau bisa ya, tapi terutama dari kita bersama dengan guru bagaimana kita membuat kita harus kompak itu ya, bagaimana supaya kita menciptakan namanya keberpihakan itu. Nah, yang terutama kan kita memang kita mulai dari diri kita, tapi kita harus memberikan penimbasan juga kepada rekan guru. Oke, demikian dari hasil presentasi kami. Saya izin berhenti screen. Apabila ada pertanyaan atau masukan dari kelompok 1 dan 3, kami persilakan. Oke, silakan Ibu Nisa dan Ibu Eni. Yang pertama Bu Nisa dulu ya. Oke, silakan Ibu Nisa.
Baik, terima kasih Pak Ikot, luar biasa penjelasan yang sudah disampaikan Pak Ikot, juga saya pahami. Di sini yang saya ingin apresiasi itu adalah tampilan yang saya ingin berikan umpan balik itu komentar itu sebenarnya pada desainnya Bapak untuk kegiatan ini, karena Bapak presentasi silakan dilengkapi, Bapak mohon dilengkapi dengan foto atau apapun yang bisa mendukung penjabaran dari yang sudah dikemukakan oleh Bapak. Tapi secara keseluruhan apa yang dikemukakan Bapak sudah jelas, dan juga saya berterima kasih saya mendapatkan insight baru dari apa yang dijelaskan oleh Pak Ikot. Terima kasih Pak Ikot dan kelompoknya bersama Pak Ali. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nisa. Ya, memang di situ setelah kami lihat dari hasil presentasi diskusi kawan-kawan yang sudah tampil, memang kami introspeksi ya, masih ada kekurangan itu tadi, ada bagaimana apa jenis-jenis kegiatan itu ditampilkan di sana dan juga desain-desain itu. Terima kasih Bu Nisa, ini akan menjadi motivasi bagi kami. Oke, yang kedua ada pertanyaan yang kedua, ada Bu Emi. Silakan Ibu Emi. Ya. Apakah masih memungkinkan saya mengajukan pertanyaan Bapak, apa sudah habis waktunya? Karena saya lihat waktunya 15 menit sudah selesai gitu. Masih satu aja. Satu aja. Silakan. Baik. Oke, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Kami kembalikan kembali kepada fasilitator kami, yaitu Pak Yudi. Baik, untuk kelompok 3. Waktu kami persilakan untuk presentasi. Kelompoknya Bu Emi ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa share screen karena ada pemadaman. Bolehkah saya minta bantuan pada Bu Nisa atau Pak Ikot untuk bantu share screen? Untuk materinya ya. Sudah saya share di WhatsApp. Ya, baik. Baik Bu Emi, saya bantu Bu Emi. Mohon maaf Bu Emi, tidak saya temukan. Di WhatsApp grup Mbak Nisa ada, coba saya ulang kembali share ya. Rasanya teman saya tadi Pak Okta sudah men-share-nya Bu Nisa. Oh iya, baik. Sudah ketemu, sudah. Ya. Teman-teman semuanya, sembari menunggu Ibu Nisa untuk men-share screen hasil diskusi kami, jadi saya perkenalkan diri, saya Emi yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bersama Pak Okta. Jadi nama rancangan kegiatannya itu adalah review kurikulum. Jadi review kurikulum ini biasanya dilakukan di awal tahun pelajaran dan ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, dari kegiatan ini berdasarkan hasil hasil diskusi di kelompok itu hampir semua nilai-nilai guru penggerak yang muncul di kegiatan review kurikulum. Nah, nilai-nilai yang muncul itu ya ada berpihak kepada murid, kemudian reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Itu Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami di kelompok 3. Jika ada pertanyaan, saran, saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau memberikan umpan balik kepada hasil pekerjaan kami? Ya, silakan Ibu Nisa.
Baik, terima kasih Bu Emi. Dari hasil yang saya lihat tadi, hasil presentasi kelompok Bu Emi itu sudah luar biasa. Tampilannya pun bagus ya Bu, tidak statik ya. Kalau saya lihat tampilan presentasinya itu dinamis gitu, dengan berbagai macam bentuk tulisan dan warna. Saya hanya ingin memberi saran Ibu untuk menambahkan foto-foto kegiatan yang bisa mendukung, yang menampilkan nilai-nilai dari guru penggerak yang diangkat di dalam satu kegiatan, yaitu kegiatan review kurikulum. Itu saja Bu Emi yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih, saya mendapatkan pengetahuan bahwa dalam review kurikulum itu semua nilai guru penggerak itu ada di dalamnya. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Bu Emi. Terima kasih Bu Nisa atas masukannya ya. Nanti masukan itu akan kami tampung, kami akan merevisi dan menambahkan beberapa foto. Baik teman-teman yang lain, adakah yang ingin disampaikan kembali? Oke, saya rasa tidak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak presentasi kami. Selanjutnya saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Om. Demikian presentasi kami Bapak dan Ibu. Pak Yudi selaku fasilitator, saya kembalikan ke Pak Yudi. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu, beri tepuk tangan dulu. Ini benar-benar kelompoknya aktif sekali ya. Jadi ada beberapa catatan yang saya tangkap di sini terkait di kelompok 1 Bu Nisa, luar biasa sekali. Jadi modul P5-nya ini benar-benar dapat ya menguatkan nilai dan peran seorang guru di sana. Nah, ini ada Pak Okta juga, Pak Okta, bahwa P5 ini sangat cocok, dibilang ini perlu sharing. Benar sekali Bapak Ibu semua. Jadi sesuatu yang baik kita perlu sharingkan ya. Jadi kita agak perlu di ATM, amati, tiru, dan modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing sekolah. Nah, Pak Alit juga itu P5 nilai apa yang masuk sudah dijelaskan dengan tuntas sekali ya. Ada nilai kolaboratif, reflektif, mandiri, ada berpihak pada ini sudah luar biasa. Ini juga menarik. Mohon maaf Pak Yudi, suaranya tidak dengar. Cek. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Nah, tadi Bu kelompok 1 Bu Nisa luar biasa sekali dengan gambar-gambar, mungkin perlu ditangkap dengan tulisan-tulisan yang perlu ditebalkan lagi itu sebagai catatan yang nantinya hasil karyanya menjadi lebih sempurna lagi, luar biasa. Terus di kelompok 2 Pak Ikot ini luar biasa sekali ya tampilannya. Ada masukan yang sangat membangun yaitu Bu Nisa. Di sana perlu masukkan foto karena orang lihat itu benar sekali. Kadang fotonya dulu, gambarnya dulu, sehingga baru orang-orang itu niat untuk membaca. Ini luar biasa sekali, menjadi kesempurnaan dari hasil diskusinya ya sebagai tambahan. Nah, terus kelompok 3 Bu Emi itu luar biasa sekali ya review kurikulum ini. Ini kalau dibayangkan semua nilainya sudah masuk, luar biasa. Nah, dari tadi yang Bapak Ibu lakukan ini, ada satu yang bisa saya simpulkan, bukan simpulan saya sendiri, tapi simpulan bersama yang saya tangkap, yaitu dengan kegiatan. Jadi banyak sekali kegiatan yang dapat mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki setiap rekan. Ada kegiatan modul P5 itu kan, ada review kurikulum. Yang jelas di sini erat sekali kaitannya dengan bagaimana manusia itu bergerak dan menggerakkan. Manusia yang tergerak Bapak Ibu. Jadi perlu di sini adalah cara kerja otak. Jadi kita berinisiatif dulu, baru kita bisa menggerakkan seseorang. Menggerakkan ini pakai apa? Yang jelas, menggerakkan ini pakai nilai yang Bapak Ibu yakini. Ada nilai mandiri yang sudah dijabarkan dengan luar biasa. Selanjutnya apa yang harus Bapak Ibu lakukan ke depannya itu menggerakkan. Menggerakkan pakai apa? Nah, Bapak Ibu sudah belajar terkait memahami diagram identitas gunung es dan lingkaran pengaruh serta peran guru penggerak. Itulah yang nantinya ya Bapak Ibu gunakan terkait peran kita sebagai guru penggerak. Nah, itu sekelumit kesimpulan. Apakah ada yang terlewat kira-kira Bapak Ibu? Apakah sudah cukup kesimpulan dari presentasi ini? Sudah cukup. Luar biasa, tepuk tangan ya.
Jadi kita bisa langsung masuk Bapak Ibu ke kita refleksi aktivitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi pertanyaan-pertanyaan reflektif saya akan bagikan ini lewat Padlet Bapak Ibu, silakan diisi. Ini Bapak Ibu silakan bisa diisi di dalam Padletnya. Apabila ada terkendala Bapak Ibu, bisa lewat kolom chat ya. Silakan. Maaf Pak, tolong dikirim link nilai kembali karena tadi sempat terlempar. Baik Bapak. Jadi yang pertama, jadi singkat-singkat saja Bapak Ibu, siapa rekan kelompok yang sudah memiliki satu nilai yang kiranya masih perlu dikembangkan, nilai apa itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, oke sudah masuk nih Bu Nisa, Pak Alit ya, nilai reflektif. Oh, jadi Pak Alit ini sangat menginspirasi Bu Nisa rupanya ya, terkait nilai reflektif. Oh, ternyata ada yang mengalami kendala di sini. Bu Luh Emi luar biasa sekali dia menuliskan di kolom chat. Yaitu Pak Okta ya, nilai inovatif. Jadi untuk Pak Okta nanti bisa disampaikan. Oke, sambil jalan Bapak Ibu sambil mengisi ya. Mungkin Bu Emi bisa untuk berbagi. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dari kelima nilai guru penggerak itu yang perlu saya kembangkan, itu saya temukan di Pak Okta ya, inovatif. Jadi saya lihat Pak Okta itu sangat inovatif dan ini yang masih kurang di diri saya gitu. Kemudian karena Pak Okta sudah berhasil menginspirasi saya, jadi saya memberikan surat cinta untuk Pak Okta gitu. Teaching is more than telling, it is being an example. Artinya Pak Okta itu sudah memberikan keteladanan, contoh-contoh apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang guru yang bisa menggerakkan rekan sejawatnya. Seperti itu Pak Yudi, terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi sudah semua ya, sudah semua mengisi, luar biasa sekali. Nah nanti jangan lupa Bapak Ibu, silakan kalau nggak sempat dibaca, nanti di-sharekan dalam WA ya, apresiasi Bapak Ibu dengan rekan sejawatnya. Kenapa? Nilai apa yang ini termasuk ke orangnya ya langsung. Misalnya ini Bu Emi, langsung nanti ucapkan terima kasih ke Pak Okta ya, bisa lewat WA. Nah itu ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Terakhir, ini terkait, sudah terlihat Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke sesi penutup Bapak Ibu. Nah di penutup ini, ada yang nggak mau merefleksikan kegiatan dari awal sampai akhir ini, apa yang didapat, bagaimana perasaannya, terus apa pembelajaran yang didapat dan penerapannya kayak gimana nantinya. Oke, silakan Pak Alit. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi insight baru yang saya peroleh adalah tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak, yaitu nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, berpengetahuan murid, dan lain sebagainya. Demikian Pak Yudi, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi karena kita ke durasi ya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi untuk ke depan Bapak Ibu. Habis acara ini, jadi Bapak Ibu perlu diingatkan, jadi kegiatan selanjutnya masuk ke
demonstrasi kontekstual. Jadi Bapak Ibu silakan dibaca, lanjutkan ya. Dan berikutnya kita akan masuk ke foto sesi bersama. Jadi sebelum doa ya, kita sesi bersama. Silakan Bapak Ibu, kameranya di-on kan. Oke, kita masuk sesi foto bersama. 1, 2, 3, cek. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini silakan salah satu pimpin doa. Ya, Siapa yang Bapak, mau? Oke, silakan. baik Bapak Ibu, untuk kegiatan mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, sudah luar biasa kali Terima ini ya. kasih Pak Yudi. Dengan lancar, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room ini. Terima kasih. Sampai jumpa.